BTN Cabang Bandar Lampung memandang tahun 2026 ini bukan sekedar tahun pemulihan ya, tetapi merupakan tahun konsolidasi dan akselerasi ya. Dengan fokus pada perumahan rakyat, penguatan kredit produktif tadi SME, serta digitalisasi layanan. Kami yakin dan kami optimis bisa berkontribusi secara baik menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi daerah Lampung ya. Tidak hanya dalam bidang properti, tetapi juga dalam bidang UMKM dan pemerintahan melalui layanan perbankan kami. Yakinlah bahwa ke depan ekonomi itu akan membaik. Jadi penting bagi para pengusaha, pebisnis atau pelaku ekonomi untuk bisa lebih memahami lagi yang dikatakan economic behavior atau perilaku ekonomi, kemudian juga harus selalu menciptakan ekspektasi positif ke depan, sehingga dengan hal-hal positif itu kita akan lebih menguntungkan bagi bisnis kita ke depan, khususnya di tahun 2026. Selamat datang di podcast Economy Corner bersama saya Setia Bintang Pamungkas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan perspektif ekonomi dan proyeksi untuk menyongsong tantangan ekonomi di 2026. Dan tema yang akan kita angkat yaitu Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bandar Lampung Outlook 2026. Di mana kita ketahui bahwa perlambatan ekonomi nasional yang terjadi di Q1 sampai dengan Q3 di tahun 2025 menyebabkan terjadinya kontraksi daya beli, harga dan perlambatan penjualan properti residensial tidak terkecuali di pasar properti Lampung. Akan tetapi, perlahan di kuartal 4 atau Q4, situasi mulai memperlihatkan bahwa sentimen bergerak ke arah positif. Bank Tabungan Negara, Kantor Cabang Bandar Lampung berperan sangat vital sebagai bank spesialis pembiayaan perumahan, mendukung program pemerintah seperti program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Asta Citanya. Dengan penyaluran KPR, subsidi dan non-subsidi, kemudian mendorong sisi demand konsumen maupun supply atau pengembang, serta mengintegrasikan ekosistem perumahan lewat edukasi dan inovasi digital seperti Super Apps Balai by BTN. Yang tidak kalah penting, BTN berperan untuk memastikan akses rumah layak untuk berbagai lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal di Provinsi Lampung. BTN Kantor Cabang Bandar Lampung berkontribusi juga dalam peningkatan laju pertumbuhan roda ekonomi di Provinsi Lampung, antara lain dengan menyediakan layanan produk-produk kredit konsumtif, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Situasi ekonomi global yang diprediksi tahun 2026 berada pada level 2,5 sampai dengan 3,5% dapat diartikan belum membaik. Namun optimisme perspektif 2026 ekonomi perlahan pasti akan terus membaik dan dengan strategi penguatan domestic demand. Diketahui bahwa kondisi saat ini masih terus bertransmisi, bergerak ke arah positif ke level 5,4 sampai dengan 5,7% di tahun 2026. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan angin segar bagi dunia perbankan dan properti, khususnya properti residensial di wilayah Lampung. Nah, kita akan membahas lebih spesifik lagi, pemirsa Economy Corner, terkait dengan outlook yang akan dicanangkan oleh BTN Kantor Cabang Bandar Lampung. Dan di depan Aji sekarang sudah ada dua narasumber yang luar biasa. Kita langsung perkenalkan. Selamat pagi, Pak Branch Manager BTN Kantor Cabang Bandar Lampung. Selamat pagi, salam kenal Mas Haji. Salam kenal ya, Bang Dadi Supriyadi. Ini masih muda banget ternyata ya. Biasanya kan kalau kepala cabang, waduh udah berusia ya. Berusia itu wise. Kayaknya saya udah berusia deh, cuman kayaknya kelihatan muda aja kali ya. Karena di sampingnya nih, di sampingnya ada narasumber lebih muda lagi yang soalnya. lebih spektakuler lagi nih. Ini gue bingung di ngomongnya biasanya ada sering tampil di seniman. Iya ya kan, tapi perspektif ekonominya juga sangat kuat. Yaitu abang kita, guru kita juga, yaitu Bang Erson Agustinus. Selamat pagi Bang Erson. Selamat pagi Dinda Aji. Dinda Aji ya. Iya. Terima kasih ya Bang Dadi dan Bang Erson sudah hadir di studio kami. Kita akan membahas lebih spesifik nih Bang terkait dengan BTN Kantor Cabang Bandar Lampung Outlook 2026. Ya mungkin kita mulai dari makro dulu ini Bang ya. Ada makro, ada hulu dan ada hilir ya Bang ya. Dan untuk makro nih Bang, kita berbicara di flashback year and review selama masa Q1 sampai Q4 2025. Tadi udah disampaikan juga di narasi ya Bang ya. Terjadi hal-hal yang mungkin struggle banget nih Bang ya untuk perekonomian di Indonesia, khususnya di Lampung juga. Nah, bagaimana menurut pandangan Abang selaku praktisi ekonomi nih Bang ya?
untuk melihat fluktuatifnya ekonomi secara umum khususnya di Provinsi Lampung selama masa tersebut? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau kita berbicara masalah ekonomi ke belakang sampai dengan saat ini, itu ada beberapa fase yang dilalui. Pertama kita lihat di fase masa peralihan pemerintahan. Pada saat itu sekitar tahun 2024 bulan Oktober, itu memang ekonomi kita kurang baik-baik saja. Terbukti dengan banyaknya demo-demo yang terjadi menuntut upah kerja, kemudian juga menuntut pergantian pejabat, itu juga membuat situasi tambah memburuk lagi. Nah, di masa itu kemudian berlanjut sampai dengan Q3. Nah, cuma ekonomi kita pada saat sebelum Q3 itu masih di level 4, sekian waktu itu. Nah, begitu masuk di Q3 ada pergantian menteri pada saat itu. Pak Purbaya diangkat jadi menteri keuangan. Nah, mulai dia melakukan gebrakan-gebrakan yang secara spontan, sporadik kalau saya bisa katakan. Cepat sekali waktu itu. Ngeri ya. Jadi dia begitu sehari 2 hari dia diangkat, dia keluarkan stimulus. Kemudian dia keluarkan juga penggelontoran dana SAL 200 triliun kepada bank-bank himbara, yang dia berharap bahwa uang akan berputar di masyarakat dan himbara bisa menyalurkan, walaupun mungkin kenyataannya belum bisa dilihat sekarang, tapi membutuhkan transmisi waktu ya untuk sampai dengan terlihat ekonomi itu bergerak. Tapi kita yakin bahwa di depan atau 3 bulan sampai 6 bulan itu gebrakan yang dilakukan itu akan terbukti dan akan terlihat secara nyata itu situasi ekonomi. Nah, mudah-mudahan kita berharap juga di 2026 ke depan ini yang tinggal menghitung hari ini, pergerakan itu akan terus berkembang terus dan akhirnya bisa tercapai apa yang menjadi harapan itu. Jadi kita punya harapan yang besar nih ya dari Iya. dan sudah mulai kerasa nih Bang ya, tadi ya di Q4 itu tadi udah mulai menuju ke positif walaupun tapi belum stabil. Jadi kan indikator daripada pertumbuhan ekonomi salah satunya bisa dilihat dari kalau kita kebetulan ada banker. Pertumbuhan kredit itu juga salah satu indikator. Memang masih belum membaik karena posisi kredit di akhir ini masih 7,74. Jadi per November, nah diharapkan ke depan itu mungkin lambat laun akan mendekati harapan di 2 digit. Optimisnya seperti itu. Gitu maksudnya dia. Betul. Oke, kalau misalnya di sisi perbankan nih Bang ya, tadi sudah dilihat secara makro oleh Bang Erson. Kalau kita lihat situasi kondisinya seperti apa nih Bang? Oke, 2025 kondisi perbankan itu posisinya menantang sebenarnya. Menantang sekali. Kenapa? Karena seperti tadi yang disampaikan sama Bang Erson ya. Samanya Bang aja ya, karena masih muda nih. Bang Erson tadi, ini Kanda ya. Bang Erson tadi menyampaikan adanya perubahan atau tahun pemilihan di 2024 itu pasti akan mempengaruhi terkait dengan kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah otomatis juga akan mempengaruhi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perbankan. Dan hal ini kalau di Bank BTN kan penyaluran kredit perumahan khususnya untuk MBR. Nah, itu kan sempat kita kosong ya dari semenjak bulan September sampai dengan Februari kalau tidak salah ya. Dengan Februari itu tidak ada akad KPR FLPP atau KPR bersubsidi. Itu juga mempengaruhi kami. Tetapi di sini saya melihatnya ada sisi positifnya. Ya, sisi positif yang tadi seperti yang disampaikan Bang Erson, bahwasanya kita di Q1 ya kan, di triwulan 1 itu pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya sudah sempat ya untuk yang Bandar Lampung ya. Untuk Bandar Lampung ini sudah sempat di 5,4%. 5,4%. Tapi memang di Q2 dan Q3-nya turun. Saat Q3 sampai 5,04% ya, dan memang diperkirakan oleh Bank Indonesia bahwasanya kita bisa nih dengan kondisi tadi sampaikan sudah mulai ada arah membaik, arah positif, kita bisa meningkat sampai dengan ya kurang lebih di 5,2 sampai 5,4%. Artinya kalau memang kita bisa tumbuh di sekitaran 5,2 sampai 5,4% itu, kita sudah bisa sebandinglah dengan rencana pertumbuhan dari atau perkiraan pertumbuhan dari perekonomian ya. Selain itu juga tingkat konsumsi rumah tangga kita juga di Bandar Lampung ini secara year on year sudah meningkat 4,9%.
Artinya Daya beli apa? ya? Artinya daya beli masyarakat ada nih. Iya. Ya kan, karena konsumsinya aja naik padahal kondisinya seperti Lagi tadi. fluktuatif Kondisi ya. perekonomian lagi fluktuatif Bahkan tidak gitu. baik-baik saja gitu. Iya, betul seperti itu. Nah, dan satu hal lagi yang menyebabkan kami berpikir positif berdasarkan internal kami, satu, data internal kami menunjukkan kalau untuk KPR bersubsidi khususnya ini mengalami peningkatan Wah. kurang lebih 19%. Sebenarnya number one terus. Iya, gitu dia. 19% kita peningkatan dari tahun lalu secara year on year. Jadi ini menunjukkan apa? Masyarakat meskipun kondisi ekonomi kita dikatakan masih kurang stabil, tetapi masih banyak masyarakat yang bisa membeli rumah atau hunian, ya kan? Terus yang menggembirakan lagi di kami secara internal saat ini untuk kredit konsumtif untuk kredit produktif kita yaitu modal kerja Iya. itu kita meningkat sampai 2 digit 21% dari tahun lalu. Artinya apa? Para pengusaha sudah mulai nih bergeliat melihat Berani untuk iya, ekspansi. melihat adanya loh kok ini ada perkembangan positif nih Iya, gitu iya. kan dari pemerintah dan kebijakan-kebijakan tadi. Para pengusaha akhirnya mengambil kesempatan ini. Modal kerja Ya, itu. dan ini berimpact positif bagi kami yaitu meningkatnya pemberian kredit produktif sebesar 21% tadi year on years. Jadi pada intinya kondisi 2025 ini memang meskipun kondisinya masih fluktuatif, tetapi kami sendiri sih di kami untuk pencapaian kinerjanya masih stabil. Iya. Jadi intinya ya saat ini memang kebijakan-kebijakan oleh pemerintah ya terkait dengan perekonomian kita cukup mempengaruhi juga di pencapaian kinerja kami ya secara positif. Wah, luar biasa ya. Berarti walaupun tadi fluktuatif, Betul. tapi ternyata dengan adanya stimulus dari pemerintah Betul. justru dapat meningkatkan ini. Iya, ya, betul. Trust juga ke Benar, masyarakat. apalagi kami kan menjadi salah satu bank yang memperoleh dana asal ya. Ya. Nah, Bang, menyambung dari penyampaian dari Bang Dadi tadi ya, Bang Erson ya, terkait dengan pertumbuhan ekonomi di properti residensial ya. Tadi kan kita bahas residensial atau perumahan. Secara nasional di nasional dan di Lampung di tahun 2025. Apakah tadi bener sinkron nggak? Nih gue mau sinkronin apa antara statementnya Iya, Bang Dadi sama benar, Bang Erson. Mungkin Sangat sinkron sekali karena Oh, gitu saya ya? mengamati Kan juga sektor pelaku juga ya, Bang. properti residensial karena kita juga Pemain di juga. situ. Kalau saya lihat memang kita lihat dulu dari jumlah penduduk Lampung itu 9,5 juta. Ya. 9,5 juta jiwa itu besar termasuk nomor 2 di provinsi yang ada di Sumatera. Iya. Penduduk Lampung ini di bawah Medan ya, Betul. Sumatera Utara. Nah, kalau kita ngeliat dari situ di tahun 2025 sebenarnya harusnya membaik, tapi kita bagi dari dua segmen. Pertama segmen komersil, kedua segmen subsidi. Ya. Nah, kalau segmen subsidi di awal tahun 2025 tuh ya jelas tidak begitu berpengaruh. Kenapa? Subsidinya jalan terus. Iya. Di awal sudah diturunkan 220.000 unit untuk rumah subsidi. Kuotanya. Kemudian Yes. di kuartal kedua bulan Juni itu ditambah lagi Ditambah. sehingga mencapai 350.000. Kalau belum habis tuh ya, Nah, tambah lagi Bang ya. Artinya di situ kalau untuk rumah bersubsidi itu baiklah situasinya. Nah, memang ada penurunan di perumahan komersil karena situasi tahun 2025 itu kan ya kurang baik-baik saja sehingga daya beli menurun. Jadi untuk rumah komersil yang mungkin lebih harus Ya, betul. jadi perhatian titik Oke. perhatiannya di Ya. situ. PR bersama itu Bang ya. Kita tahu bahwa kalau ngelihat pangsa pasar ya jelas masih luas. Secara nasional angka backlog kita 9,9 juta. Kemudian Senasional. nasional angka backlog Lampung kan 270.000. Nah, kemudian juga rumah tidak layak huni itu ada 113.000. Betul. Jadi sebenarnya pangsa pasar besar sekali di 2025 itu sudah terlihat. Nah, tapi khususnya 2025 yang berkembang itu hanya di rumah subsidi. Itu situasi dan kondisinya. Tapi di angka backlog itu akan dilempar ke subsidi tadi ya Bang ya? Lebih Ya, jadi angka backlog itu tidak ada kata subsidi ataupun komersil. Komersil. Mana aja ya? Iya, Secara betul. umum gitu. Secara umum dia. Ada angka backlog secara Iya. Kecenderungannya tapi nggak ke subsidi ya Bang ya? Kecenderungan Enggak. Oke. Dasarnya bukan itu. Iya, jadi karena backlog tadi yang kalau saya pahami bahwa angka backlog adalah orang-orang yang sudah Ya. produktif tapi belum memiliki hunian ya Bang. Ya? Betul. Begitu ya. Tadi ada di 270
ribu Ya, angka backlog Lampung. di Lampung ya Bang ya, Di di Lampung. Lampung ya. Jadi kan sebenarnya pangsa pasarnya besar sekali. Masih besar sekali, masih sangat besar. Bisa tumbuh Betul. developer baru ya Bang ya Iya. sebenarnya. Kita harapkan seperti itu juga. Iya. Mau nggak Bang? Jadi developer Siapa baru yang nih. mau berkembang ya, jadi Berkembang. developer, jadi pengembang ya kan? Jadi pengembang. Iya, Oke. iya. Kalau betul. saya udah melihat ini bakal jadi konsumen kita nih. Oh konsumen ya Bang ya? Konsumen dulu. Di rumah tanyain dulu Ini kayaknya pelaku jadi sekalian aja ya. Pelaku nih. Iya, baru nanti jadi developer. Oke. Betul. Terkait dengan ini Bang, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi di sektor perumahan dikaitkan dengan dukungan kinerja Bank BTN cabang Bandar Lampung selama 2025 ini seperti apa Bang? Oke, kalau untuk khusus Bandar Lampung ya, kalau secara pertumbuhan kita melihatnya karena Bank BTN ini kan memang fokus utamanya kepada perumahan rakyat ya, dalam hal ini yang bersubsidi, Oh, ya lebih kan, fokus dominan utamanya lebih dominan di situ. Ada fenomena yang menarik di tahun ini, yaitu di mana pertumbuhan pembelian hunian untuk subsidi ini meningkat sebesar 78%. Oh, ada Dari peningkatan. tahun lalu. Iya. Tahun lalu itu kita di Bandar Lampung provinsi Lampung ini kita itu di tingkat 3.367 unit. Sedangkan tahun ini per tanggal 18 Desember kita sudah merealisasikan untuk seluruhnya untuk KPR FLPP atau subsidi ini 5.983 unit. Wow, Dua kali lipatnya, hampir dua kali lipatnya. luar biasa. Artinya apa? Artinya memang pasar residensial khusus untuk yang bersubsidi ini meningkat sangat jauh sekali di Lampung ya. Ini juga karena tadi backlog kita masih terlalu tinggi, kedua juga kemampuan daya beli dari masyarakat sudah mulai meningkat seperti itu. Ini merupakan hal yang positif ya. Dan juga ada kebijakan pemerintah terkait dengan PPN bagi yang membeli harga properti di bawah 2 miliar. Oke. Nah, ada kebijakan itu juga menjadi stimulus juga tuh. Ya. Dan saya yakin di Lampung bisa, ya kan? Cuman memang kalau kita bicara pangsa pasar, di Lampung ini masih banyaknya pangsa pasar untuk KPR bersubsidi. Ya. Karena tingkat UMP kita ya rata-rata 3 Sesuaikan, sampai 3,4 juta per bulan, ya kan? Gede banget ya. Itu. Ya kan? Itu tingkat UMP kita. Nah, ini menjadi sebuah kesempatan. Tapi kalau Bang BTN melihat ini peluang. Oh, berarti kita bisa bermain nih karena kan kita main kerja di KPR subsidi. Kayak gitu. Jadi pada saya sih secara kinerja kita sangat terbantu. Terbukti dengan tadi 2025 meskipun perekonomian lagi nggak stabil goyang tapi kita masih bisa meningkatkan realisasi di KPR subsidi khususnya. Tahun 2026 ini akan menjadi lebih meningkat ya. Kenapa? Itu yang kredit komersilnya sudah banyak meningkat 21%. Berarti kan baru mulai produksinya di tahun ini. Iya. Jualannya tahun depan. Nah, Udah kelihatan tuh. berarti tahun depan nih kita bakal bisa lebih meningkat Bisa lagi lebih ngegas kinerjanya. lagi ya. Betul. Bang. itu Wah, dia. menarik sekali nih perbincangan kita sahabat Economic Corner, tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam, tapi sebelumnya kita akan persilahkan dulu pariwara yang berikut ini. BTN Mobile kini bertransformasi. Balai Super Apps hadir menemani. Satu aplikasi, semua terkoneksi. Bikin hidup lebih praktis, semua pasti. Cari rumah, langsung klik aja. Community, bayar tagihan praktis. Promo, seru, merchant banyak banget. Balai Space bikin nyaman, lengkap banget. Satu aplikasi, semuanya ada. Download Balai sekarang, yuk mulai cerita. Apapun yang kamu butuhin, semua ada di sini. Dari properti sampai promo, praktis dan pasti. Balai Super Apps. Hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps. Bodoh sekarang, yuk sukses bareng, yes. Hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps. Bodoh sekarang, yuk sukses bareng, yes. Balai Super Apps. Hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps. Bodoh sekarang, yuk sukses bareng, yes. Nongkrong seru sambil cek pengeluaran dan keuanganmu. Pakai Balai by BTN aja. Semua urusan keuangan beres di satu aplikasi. Di Balai by BTN, buka rekening tinggal upload KTP, buat MPIN untuk validasi transaksi, isi data diri, lalu tinggal selfie. Urusan keuangan sampai rumah impian, semua ada di satu aplikasi. Hidup makin simple. Yuk download Balai by BTN sekarang. Karena hidup nggak cuma tentang hari ini. Tadi kita bahas terkait dengan capaian yang cukup baik ya Bang ya di BTN kantor cabang Bandar Lampung selama 2025 ini. Tapi untuk
kita juga harus prudent juga kan Bang. Kita melihat NPL nih Bang. Betul, Ketika pasti. banyaknya Pasti. orang-orang yang sudah mulai membeli rumah dengan Betul. penghasilan yang mungkin berkat UMP ya. Tadi Betul, ada peningkatan, siap. tapi kita juga harus prudent terhadap NPL atau non performa loan-nya ya Bang. Ya. Betul. Nah, itu seperti apa Bang? Memitigasi hal seperti itu. Baik, yang pertama ketika proses dulu awalnya, ya kan, Hmm. kita pasti harus melakukan pencegahan terlebih dahulu, ya kan. Kita akan melakukan analisa pre-screening awal. Ketika ada calon konsumen atau masyarakat mengajukan KPR, kami akan melakukan pre-screening terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menjadi as a consultant. Oh, Jadi kita bukan hanya pemberi pembiayaan saja, tapi kita menjadi konsultan juga. Kita akan sampaikan kepada calon user kami bahwasanya misalkan nih kemampuan angsur Bapak Ibu itu di berapa, terus nanti sisa dari hasil gaji atau penghasilan Bapak itu berapa, tolong nanti jangan ambil dulu. Misalkan kalau kita hitung-hitung, wah biaya hidupnya sama ininya nih bakalan mengurangi kemampuan angsur, kita akan sarankan jangan ngambil dulu kredit lain. Itu untuk apa? Untuk mencegah supaya nanti setelah akad di kami, pencairan KPR sudah ada, dia tidak mengalami yang namanya kekurangan dana biaya hidup. Karena ada Gitu. beban-beban lainnya ya. Ya betul. Jadi kita akan berikan sebagai as konsultan, itu cara mencegahnya. Yang kedua, kalau memang sudah terjadi ya kita akan melakukan yang namanya penagihan secara humanis, secara empati. Kami akan terlalu mengingatkan baik itu melalui WA, Blast dan lain-lain terkait dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Itu pasti kita lakukan ya. Dan kita juga ada pembinaan terhadap debitur-debitur kami yang mengalami non performing loans gitu. Kita akan berikan semacam apa ya, kalau kita bilang tuh solusi-solusi gitu. Jadi kita tidak hanya mau melulu harus ini harus dibayar atau apa dengan keras, tidak. Iya, Tapi iya, kita akan memberikan secara empati, memberikan solusi-solusi supaya si debitur ini memiliki kembali kemampuannya untuk mengangsur. Lanjut ke perspektif optimisme ini Bang Erson ya terkait dengan situasi pasar residensial. Tadi sudah banyak nih strategi-strategi juga yang sudah disampaikan oleh Bang Dadi. Seperti apa nih Bang pasar properti residensial di wilayah Lampung di 2026 nih Bang? Kita udah mau lompat outlook. Iya. Masuk nih outlook. masuk ke outlook ya. Outlook nih Bang ya. Ya, yang jelas tadi kan saya sudah katakan juga bahwa pangsa pasar di Lampung itu sangat luas, sangat terbuka sekali. Kita bisa lihat sekarang aja untuk PKS untuk FLPP sudah bertambah lagi banknya jadi 41 bank yang sudah 41 PKS bank, dengan betul. BP Tapera. Artinya di situ mungkin bersiap-siap untuk penggelontorannya akan lebih besar lagi di kuota FLPP-nya mungkin ya, kita berharap seperti itu. Artinya kalau kemarin 350, mungkin berikutnya berharap ya lebih besar dari itu, karena 350.000 unit itu saya kira sudah habis ya. Belum terserap semua Bang. Belum terserap semua Belum ya. terserap semua. Ya kan penyerapan sekarang ini baru sekitar 254.000. Iya. Ya kan berarti Yang masih ada terakhir sisa. ya, kalau data yang saya lihat per tanggal 18 Desember kemarin di Lampung ini kurang lebih 6.000 lah. 6.000-an. Dari 6.000 data ya. Betul, yang mungkin betul. yang paling besar kalau kita bisa katakan Iya dari dong. Iya, BTN, betul, playernya. betul. Nah, mungkin juga Iya. BTN sudah punya Strategi ya. strategi khusus, mungkin dia merubah RBB-nya nanti itu supaya lebih besar lagi seperti apa. iya. Pangsa Kuncinya di RBB itu. ya, betul, properti betul. residensial akan terus meningkat. Dilihat dari apa namanya FLPP yang akan meningkat, kemudian juga tadi sudah dibicarakan sedikit oleh ini Kang Dadi dengan KPP dari sisi demand, KPP dari sisi supply juga akan meningkat. Iya. Ini juga akan membantu produktivitas kita membangun rumah selaku developer. Nah, dengan harapan kan otomatis dapat KPP, FLPP akan terserap kan kira-kira Betul, gitu. itu dia. Jadi Cepat. saya sangat optimis pasar properti khususnya di Lampung itu akan lebih baik lagi dan jauh lebih baik lagi daripada tahun 2025. Harapannya seperti itu. Oh iya Bang Dadi. pasti ya, benar. Iya, iya, pastinya kan kalau apalagi tadi kuotanya juga masih tersisa banyak ya Bang. Tersisa, Iya. betul. Bahkan nanti Kang Dadi ini bikin target sendiri nih, kurang nih targetnya. Bukan dari atas malah dari bawah nih bikin target sendiri. Malah nanti saya ditawarin, ayo dong, KPP-nya dong. Iya, luar Mau biasa. lagi dong. Ini optimis banget ya obrolan kita pagi deh Bang ya. Iya, Sekali sangat tahun optimis 2026 sekali. ekonomi kita kan tumbuh yakin. Iya, Yakin sih itu. yakin. Lihat dari data, based on data memang benar-benar Betul, betul. terjadi perubahan yang eksponensial juga ke depannya. Iya. Nah, kalau untuk keyakinan Bang kita ya di BTN cabang Bandar Lampung untuk mencapai target market share di 2026 ini menyambung dari statement Bang Erson. Gimana Bang? Ya, kalau dari kami dari Bank BTN kantor cabang Bandar Lampung optimis.
Kenapa optimis? Satu tadi ya, saya tadi mendengar data backlog perumahan Provinsi Lampung 270.147 unit saja, itu udah langsung berpikir wah pasar nih gitu kan. Nah, ditambah lagi dengan tadi yang saya sampaikan, di tahun 2025 ini ya kan kredit produktif kami tumbuh dan rata-rata untuk pembangunan perumahan developer. Iya. Berarti apa? Supply-nya sedang bekerja nih. Iya. Supply-nya Terus sedang terus memproduksi, bekerja terus, ya kan? iya. Nah, rata-rata ini supply itu satu pembiayaan itu bisa di atas 100 unit. Nah, Iya, ini iya. pasti akan membantu pertumbuhan terkait dengan realisasi KPR kita. Dengan asumsi tadi satu Betul. developer 100 100 unit saja. Rata-ratanya. Ya, 100 rata-rata di situ. Dan berarti ini akan meningkatkan. Itu pertama yang menyebabkan kami optimis. Kedua, tingkat harga properti. Harga properti itu kan tahun sudah ini 3 tahun belum naik. ya, tapi naiknya landai stabil sih. iya. 1,07% deh year on year antara 2024 Masih sampai aman lah 2025 ini. bagi Ini stabil demand. dalam hal artian tidak terlalu inflasi ya, Karena terlalu inflasinya tinggi. tidak terlalu tinggi. Ya kan? Oke. Akhirnya apa? Akhirnya kan masyarakat daya belinya jadi masih ada. Iya, masih mampu lah, Masih, masih bisa mampu. lah. Nah, itu berarti dengan adanya kemampuan masyarakat untuk membeli properti, ini akan meningkatkan pangsa pasar properti kita. Iya. Terutama yang Q4 itu. Oh. Ya kan, kan Q1, Lebih. Q2, Q3 kita agak sedikit Lebih mengerikan. main ombak kita. Main ombak kita. Ya, tapi cek ombaknya sudah dilakukan. Bahwa ke depan dia akan lebih gas. Gas ya. Betul. Apalagi kalau di Lampung itu 78% peningkatan, Bang. Iya. Kan Woi, ini banget kan, sebuah kesempatan banget. Ya mungkin nanti bisa kita di atas 8.000 tahun depan, bisa atas 9.000 ini kita. kan. Iya. Kita lihat optimisme saya ya. nanti kan terkait dengan pemainnya juga sudah mulai banyak. Iya. Pangsa pasar kan kalau bisnis perumahan itu, bisnis properti kan yang penting ada apa? Ada pasar. Iya. Ada user, Kuncinya ada calon kita di user. pasar. Kuncinya Pasarnya itu. sudah ada. Pasarnya sudah ada kan. 270 ribu Tinggal kita sekian. bangun, kita jual, selesai gitu Selesai, kan. Bisa. Bank sebagai apa? Sebagai pendukung pembiayaan. Betul, Di supply belakang kita ini sudah di Iya. backup penuh nih. backup. Betul. Oh, banyak kantong Berangkasnya nih. kan ya. KTP-nya sudah siap nih. Itu Belum lagi dia. investasi Jaga yang baik-baik lain-lain. ini. Betul, Ya. betul, Bang seperti itu. Kang Dadi harus jaga baik-baik. Jadi optimis kita bisa mencapai. Oke, Mencapai kita optimis. iya, iya. dalam hal ini ya, kita Betul. mencari resultnya kita optimis. Bang Erson itu udah 4 kali Ah, 100. kan? 400-an Ya kan? begitu kan 400 gitu kan. Jadi sebutkan di mana lokasi. Ini udah di keker nih Bang. Cepet deh Bang Dadi ya, Kang. Ya menarik sekali Kang ya. Coba kita ngelihat dari suku bunga juga ya Bang ya. Ya, betul. Jadi kan kita tahu bahwa Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan Ya, ya atau 4,75 saat ini ya. BI rate ada di 150 basis point ya turun ya Ya, BPS ya. betul. Dari Basis awal, point dari ya. 4,75%. 4,75% ya. Nah, Nah ini tapi kalau dilihat sih mungkin kita koreksi juga kalau misalnya iya. ada masih banyak perbankan mungkin yang masih bertahan nih Bang ya. Mungkin ada alasan-alasan yang basic ya. Iya. Bertahan belum terlalu signifikan untuk mengikuti lah ya, mengikuti betul. suku bunga acuan dari Benar. Bank Indonesia. benar. Nah, kalau dari kita gimana Bang? Udah mulai ngikut? Ya. Kalau di kami secara pemberian kan suku bunga BI rate itu ada kemungkinan diperkirakan turun kembali. Oh, gitu. Ya, Nunggu lagi itu ya. para 50, pakar 50, ekonomi 0,5 basis point akan turun. Akan turun. Oke, Jadi masih bisa agak jadi turun. 4,25 itu di tahun Kurang 2026. lebih akan Itu turun. perkiraan ekonom ya. Kenapa? Satu, ketika BI rate atau kita kenal dengan 7-day BI rate repo itu turun, otomatis maka seharusnya suku bunga kredit dari perbankan itu turun juga. Iya. Di kami saat itu sudah menyesuaikan. Terbukti dengan adanya beberapa kredit komersial kami dengan suku bunga sangat menarik. Tetapi memang akan ada penyesuaian juga terhadap suku bunga DPK atau dana pihak ketiga. Nah, ini yang nyangkut ya. Belum jatuh tempo ya. Tersandra di situ ya Bang ya. DPK Iya, ini kita harus ada penyesuaian pastinya. Betul, Pasti akan betul. kita penyesuaian sesuai dengan BI rate tadi gitu. Oke. Jadi kalau terkait BI rate ini saya rasa akan sangat signifikan berpengaruh terhadap bisnis perbankan, terutama Bank BTN juga pasti. Tapi kita juga harus Betul. balance ya, harus memperhatikan Harus dari balance, DPK tadi ya Bang. ya. benar, Karena itu seperti kan fee itu. base. Ya masuk ya ke ini ya pendapatan kita juga pendapatan kan itu kalau DPK Menerima, tadi itu biaya pengeluaran bunga, ya kita pengeluaran. keluarkan malah ya. Tapi di suku bunga acuan betul. semakin banyak kan artinya semakin banyak
semakin Semakin rendah, banyak pengajuan semakin kreditnya, mudah untuk memarketinginya ya kepada Mm-mm. masyarakat ya. Iya, Oke, menarik semakin sekali. rendah semakin baik lah ya kalau untuk masyarakat ya. Iya, iya. Nah, kira-kira kapan nih Bang terlihat signifikan ya Bang? Apa kita masih tunggu penurunan lagi sampai 4,25%? Yang pasti saat ini sudah berjalan kalau di Oh, udah Bank berjalan BTN. ya? Sudah berjalan di Bank BTN saat ini. Begitu kami melihat adanya gerakan di 4,25 untuk 4,75% di BR itu kami sudah menyesuaikan langsung. Jadi kita juga udah ada produk-produk dengan suku bunga yang cukup rendah. Iya, iya, iya. Jadi udah kita sesuaikan. Nanti mungkin akan ada penyesuaian lagi ketika dia berubah lagi ya. Iya. Ya semoga saja ya. Kalau Ini melihat stimulus kami yang dari baik sisi ya. pengusahanya, kami wait and see. Iya, Jadi betul. kami melihat situasi Betul. dan kondisi memang Benar. baik, ya kami akan ambil. Ya, betul. Itu kena disuplai juga ya Bang. Iya. Sesuai gitu. Suplai juga ya ketika turun. Berarti nunggu nih, turun dulu nih Bang. Tapi kami 4,25. nggak bisa Nggak bisa terlalu diem. lama Iya, Kan iya. sama kan pengusaha dengan perbankan. Kalau perbankan tadi cost of fund-nya ya kan. Kalau pengusaha terkait dengan suku bunga kreditnya. Suku bunga kredit. Semakin rendah suku bunga kredit, profit makin gede ya. Tapi kalau di kami kalau itu berpengaruh sekali. Tahu nih customer tahu nanti nawar Bang. Ya, makanya saya Suku tuh bunga rendah. iya, makanya saya tuh sekarang lagi galak-galak ya. Ayo dong ambil kredit program perumahan di kami yang supply dong. Iya. 5,99 loh. Bahasa membesarkan supply, tapi dia laku gitu. Iya. Coba 5,99% dibagi 12. Oh iya. 0,5% suku bunga rendah. Itu luar biasa. Harga properti nggak turun. Tadinya Naik. kali 12 ya. Ya, sekitar 12,5. Jadi profitnya maksimal ya Bang. maksimal Satu unit banget. berapa Bang? Itu rahasia itu. Nanti banyak yang tahu lagi. Datang ke gua gimana caranya. Luar biasa. Tapi kalau dengerin Bang Erson ini, dia profitnya nggak perlu gede-gede Bang. Yang penting Ya. menguangke. Itu, itu- memanusiakan manusia itu Manusia, bagus iya. sekali. itu. Nah, Betul, artinya betul, saya betul. lebih kepada perputaran cepat. Jadi akselerasi perputarannya. benar. Di bisnis ini. Tapi bagus Bang, saya senang gitu karena apa ya? Ketika kita ini dari segi ibadah ya, kalau Iya. kita bilang ya, ketika kita bekerja membangun sebuah perumahan subsidi itu ada sisi ibadahnya. Iya. Dalam ini apa? Iya. Kalau misalkan kualitas perumahan kita baik, unitnya, kualitas fasilitas sapras kita, sarana dan prasarana baik, itu oleh warga, ya kan pasti kita didoakan. Wah, doa Ya Allah, banyak. terima kasih gitu kan Iya. developer kami ini udah ngebangunnya baik, semoga punya perumahan lagi. Iya. Tapi kalau kebalikannya, doanya juga kebalikan nanti. Cepet Iya. aja runtuh. Iya itu. Iya, makanya, wah mantap nih filosofi Bang Erson ya. Tipis aja Ji katanya kan. Tipis aja tapi pasti, lanjut. pasti, Ya. dan orang banyak. Ya, Iya, dan orang dia- nyaman gitu Bang kan. Bener. Kan hunian itu kan nggak cuma 2 tahun, 3 tahun bisa selamanya kan Bang. Iya betul. Enak kan gitu, tipis tapi dia continue terus menerus ada. Iya, daripada banyakan renovasi nanti Atau Bang 2 Jawa. tahun renovasi. Orang Jawa tuh ngomong pengnya banyak dulu, Pengalinya banyak. Oh iya, iya, iya. Jadi Iya, optimis iya, ya iya, untuk iya. 100, bahkan ada 4 tadi. Oke, menarik sekali nih Bang. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita kasih kesempatan juga untuk pariwara berikut ini. BTN Mobile kini bertransformasi. Balai Super Apps hadir menemani. Satu aplikasi, semua terkoneksi. Bikin hidup lebih praktis, semua pasti. Cari rumah, langsung klik aja. Community, bayar tagihan praktis. Promo, seru, merchant banyak banget. Balai Space bikin nyaman, lengkap banget. Satu aplikasi, semuanya ada. Download Balai sekarang, yuk mulai cerita. Apapun yang kamu butuhin, semua ada di sini. Dari properti sampai promo, praktis dan pasti. Balai Super Apps. Hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps. Unduh sekarang, yuk sukses bareng, yes. Hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps. Unduh sekarang, yuk sukses bareng, yes. Balai Super Apps. Hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps. Unduh sekarang, yuk sukses bareng, yes. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak,
Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up. Lalu isi data pelanggan. Dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Nongkrong seru sambil cek pengeluaran dan keuanganmu. Pakai Balai by BTN aja. Semua urusan keuangan beres di satu aplikasi. Di Balai by BTN, buka rekening tinggal upload KTP, buat MPIN untuk validasi transaksi, isi data diri, lalu tinggal selfie. Urusan keuangan sampai rumah impian, semua ada di satu aplikasi. Hidup makin simple. Yuk download Balai by BTN sekarang. Karena hidup nggak cuma tentang hari ini. Ya, kembali lagi bersama kami di podcast Economy Corner. Kita sudah bicara panjang lebar terkait dengan outlook. Tadi kita sudah singgung. Sekarang kita membahas terkait dengan perekonomian di 2026, bahwa di Indonesia nih, Bang Erson ya. Mungkin aku langsung ke Bang Erson ya, terkait dengan ekonomi domestik ini, Bang ya. Diprediksi membaik. Nah, kemudian beberapa ekonom juga sebutkan bahwa ekonomi global mengalami perlambatan nih Bang ya, mengalami perlambatan di kisaran 2,5 sampai 3,5%. Tantangan apa yang akan timbul di sektor properti dan perbankan ini Bang? Ini menjadi obstacle juga nggak sih Bang menurut Bang Erson di tahun 2026? Tapi tadi optimis ya, kan nanyanya jadi mau pesimis nih. Ya kalau dari sudut pandang kami selaku pelaku ekonomi rasanya ya tadi sudah dikatakan bahwa optimis. Pak Purbaya sendiri ngomong tadi kalau disinggung masalah pertumbuhan ekonomi global, ngapain percaya dengan IMF, dengan World Bank? Kita yakin aja, pede aja, dan kita orang mereka juga sering salah. Pak Purbaya gitu. Betul. Jadi patahin bener ya IMF ya. Yang jelas kita ngelihat tadi sudah kita bahas juga bahwa kita menguatkan dari sisi domestik. Betul. Domestic demand kita sudah mencapai 90%. Jadi berarti kan ketergantungan kita dengan global cuma 10% nih. Betul. Artinya ya ke depan ya akan membaik, tapi tantangan tentunya ada, tantangan untuk kita seperti saya akan membangun rumah. Ada beberapa wilayah yang masih keterbatasan untuk wilayah berkaitan dengan RDTR, rencana detail tata ruang seperti di kota metro. RDTR-nya itu nggak tahu kita kok wilayah untuk pemukimannya sangat sempit sekali. Ada kawan-kawan yang sudah membeli lahan, tahu-tahu begitu mau dibangun katanya kena di RDTR. Jadi memang itu juga jadi problem untuk bisa
seluruh yang terkait di situ, stakeholder yang terkait juga duduk bersama dengan asosiasi-asosiasi untuk Iya, membicarakan iya. persoalan EDTR itu. Benar. Jadi itu adalah satu tantangan. Ada beberapa tantangan yang sebenarnya dari tahun 2025 sudah teratasi seperti zero PBG, Ya. kemudian zero BPHTB, tapi pengertiannya jangan salah untuk yang MBR. Ya, betul, betul, Ya, jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu artinya kami membuat produk rumah FLPB subsidi itu ada semacam stimulus dari pemerintah Relaksasi daerah ya. untuk Ya. menekan biaya sehingga kami juga semakin semangat itu Betul. untuk mengerjakan Produksinya. produksi rumah subsidi itu. Nah, tapi beberapa tantangan ya selain daripada keterbatasan lahan, nah kita harus perkuat juga di marketing kita, marketing Nah, kami, wah, marketing hilir kita itu. lebar. Jadi kita mau bagus seperti apa perumahan Iya, kami, benar. lokasinya bagus, kemudian juga rumahnya bagus, tapi kalau marketingnya Marketingnya ya. ya artinya meleret, nggak bisa juga kita Ya, jualan. bener gitu. apa itu? Kalau kata penjawab, redup. Redup. Ini Enggak, ya. enggak, ini Makanya enggak kalau telat kita ya, mau betul, perbuat betul. Di marketing kan kalau kita lihat di sisi perumahan itu ada 3 pola. Pertama kita harus punya marketing, in-house marketing. Ya. Kemudian juga kita akan pergunakan agensi, marketing Betul. agensi. Yang ketiga mungkin ya yang paling banyak yang freelance nih. Ya. Freelance. Ada yang freelance ini kita belum bisa memantaunya. Tapi Ya. untuk yang lebih penting menurut saya setiap pengusaha itu harus memiliki marketing in-house sehingga untuk sisi marketingnya atau pemasarannya akan lebih baik lagi. Yang organik gitu Bang ya. Ya, jadi memang betul-betul harus diperhatikan masalah itu. Iya. Dan Nah. juga kawan-kawan juga selaku pelaku bisnis juga harus memahami bagaimana ekonomi itu dengan simpel dan gampang sekarang. Iya. Bagaimana perilaku ekonomi, bagaimana menciptakan akseptasi positif, kemudian juga multiplier efeknya akibat stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah maupun oleh BI dengan kebijakan moneternya juga harus dipahami sehingga kita terjun dalam usaha itu tahu nih bisa memprediksi seperti apa ke depan. Meminimalkan risiko ya Bang. Ya, Benar. dan juga dia harus belajar juga kalau orang bank ngomong manajemen resiko, risk management Iya, ya kami betul. juga dari sisi pengusaha juga akan meningkatkan pembelajaran tentang manajemen resiko. Betul. Jadi hal-hal itu ya tantangan ada tapi kalau bisa ya bisa teratasi. Tantangan-tantangan yang memang akan dihadapi di 2026 yang kemungkinan apalagi nanti setelah 2026 katanya akan sampai ke 7%, 8%. Itu inflasi akan meningkat. Dengan adanya inflasi meningkat itu juga kita juga Harus hati-hati juga juga, baik betul. gitu ya. Iya, Dan betul, kita betul. nggak mau terjebak di Middle income trap. Income trap. Income Wah, trap. jadi di Oh, angka nah. 5 Ngeri juga itu. income trap. Jadi kita nggak mau terjebak di situ. Karena akan terjadi. Setelah 6% ini akan terjadi Pasti. fluktuatif yang luar biasa nanti terjadi khususnya di inflasinya. Inflasi. Itu Bang Haji. Siap-siap ya Bang. Kuliah 4 SKS. Tapi Bang high risk ya Bang ya, masih dikategorikan high risk untuk developer ini Bang. Ya, jadi Apa, gini, seperti apa? kalau kita ngomong bisnis, buat saya konsep bisnis saya itu namanya bisnis itu ada 2. Kalau nggak untung lu rugi. Ya, Nah, ini 2 ini nggak ada kata balik modal, break even point gitu. Enggak, tapi benar. untung itu biasa di dalam bisnis. Dia mengalami kerugian ada ilmunya. Risk management tadi kan kita bagaimana menekan kerugian, tapi bukan bagaimana kita tidak rugi. Kalau rugi itu pasti ada dalam satu bisnis pasti akan Pasti. mengalami. Kalau Bisnis BP pasti itu ada rugi Bang risikonya. masuk. Kalau BP ya rugi. Capek Lu badan punya ya Bang. duit 100 juta lu puter-puterin. Balik lagi 100 juta. Bukan balik 100 juta Emang lu tujuan tidur. bisnis buat apa? iya. Tujuan bisnis kan buat dapat Muter-muter. lebih kan, dapat Enak lebihnya. tidur kita, Ah, Tidur benar. bener juga ya. Kira-kira gitu. Kayak dengan ini ya Bang, berarti high risk itu bisa Ya, ditahan bisa dan diminimalisir. bisa diminimalkan ya. Apalagi kita kita akan ke depan akan mungkin dari asosiasi akan memberikan satu pembelajaran atau edukasi risk management. Di Betul. bank kan wajib Iya. itu ada level 1, 2, 3, 4 tuh. Benar, benar, Oh, benar. gitu. Ya begitu pula dengan Bank BTN ya, BTN kantor cabang Bandar Lampung Bang ya, untuk menghadapi tantangan di 2020 pasti ada tantangan, ada ya itulah obstacle ya atau challenge yang Ya. memang harus kita mitigasi juga ini Bang. Iya, tantangan itu pasti ada. Tantangan pasti ada. Harus ada nggak sih? Risiko Harus ada. pasti ada. Wah, tantangan Nggak ya. ada dalam hidup ini, nggak ada tantangan. Dengan kita jalan kaki saja, risiko tantangnya ada. Tiba-tiba kepleset, Iya, jatuh, ya kan? Ya kalau nggak kejeduk kepala gitu kan nggak apa-apa. Tiba-tiba kepleset kayak gitu. Nah, tantangan di tahun 2026 kalau bagi kami Bank BTN pasti ada. Itu kalau kami sih membaginya menjadi tiga poin. Yang pertama terkait dengan market. Nah, market tadi udah sampaikan itu pasar ya, itu dari sisi supply, sisi demand,
sama dari sisi kompetitor. Ya. Supply atau terkait dengan penyediaan atau produksi rumah ya kan, itu terkait dengan sisi seberapa besar kemampuan dari mitra-mitra developer kami melakukan pembangunan unit rumah. Setahun ini dia bisa berapa sih gitu kan? Ya. Apakah satu orang itu misalkan dia mengerjakan untuk pembangunan katakanlah 100 unit rumah, bisa nggak sih dalam jangka waktu 5 bulan kah selesai semua 100 atau 1 tahun kah? Nah, itu dari tantangan kami juga itu untuk menaikkan realisasi. Karena apa? Kan kalau nggak ada rumahnya nggak bisa akad, nggak bisa Iya, dijual iya. kayak gitu. Nah itu. Yang kedua dari segi demand-nya dari segi permintaan. Ya, dari segi permintaan berarti dari segi masyarakat yang ingin melakukan pembelian KPR. Tantangan kami saat ini adalah banyaknya data-data dari masyarakat kita Wah, yang baik. mengalami kolektibilitas tidak baik karena pinjol. Ini kan terkadang juga ada beberapa yang mereka tidak sadar kalau mereka melakukan peminjaman seperti itu, tiba-tiba Tunas. kolektibilitasnya kalau 2 ke atas, 2, 3, 4, 5. Kena reject Ya kan? scoring. Langsung. Akhirnya ya? kena reject scoring seperti itu. Itu kan tantangan juga tuh. Slick ya Bang. Nah, terus kemampuan mengangsur juga. Kemampuan mengangsur. Kalau tidak kolektibilitas, kemampuan mengangsurnya berkurang. Otomatis kan dengan ada pinjaman, otomatis dengan ada pinjaman di lembaga lain ketika dia mengajukan, kan kemampuan angsurnya jadi berkurang. Iya. Nah, ini iya, akan iya. mengakibatkan Terbagi. akhirnya tidak dapat terapprove karena tidak dianggap tidak memiliki kemampuan mengangsur. Itu tantangannya. Tadi kan sudah disampaikan. Dulu memang mungkin dominasi penyaluran KPR khusus yang bersubsidi itu di Bank BTN. Tapi sekarang kan sudah ada 41 bank seperti tadi kata Bang Yerson. 41 bank yang diberikan kesempatan untuk turut serta menyalurkan KPR FLPP. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kami. Kalau kami tidak dapat terus-menerus memperbaiki proses di sistem kami atau proses internal kami, otomatis ini akan lari. Makanya kami harus terus-menerus melakukan perbaikan dan percepatan proses. Untuk, Gitu. untuk di KC Bandar Lampungnya ya. Iya, KC Bandar Lampung khususnya. Ini yang untuk kita menggrab kembali teman-teman developer kami untuk bekerjasama dengan kami. Ya kan? Terus tadi yang tentang market juga, saat ini kan ada 3 fase nih dalam dunia market ini. Yang pertama fase kita dulu Bank BTN mungkin di sini ataupun di bank BTN lain kita menunggu. Jadi kita menunggu developer datang bawa berkas. Iya. Kita Kalau tinggal dulu nginput. BTN memang Dulu begitu. begitu, Iya. ya kan? Tapi sekarang ada fase kedua. Fase kedua kita yang datang ke developer, Iya. minta Jemput berkas. bola ya. Roadshow. Kita minta berkas. Om berkas dong om. Om ada om gitu. Kita berkas ya. Tapi sekarang kita sedang menuju ke fase ketiga. Apa? Apa? Kami bawa konsumen, kami bawa debitur ke developer. Itu? Oh. Enak, Kami kan ada ekosistem. Kita Iya. kerjasama dengan Menciptakan ekosistem beberapa baru. lembaga, ya kan? Lembaga ini kerjasama dengan kami di bidang keuangan, solusi, dalam hal ini payroll dan lain-lain. Kami sodorkan, teman-teman developer, mana Ada perumahanmu? nih, Saya coba tawarkan. Join Iya, marketing. Nah, join join marketing. Iya, iya. Ditawarkan dapat berkas kan kita yang ngasih. Ini berkasnya gitu kan. Iya, iya, iya. Itu akan menjadi fase ketiga. Nah, itu menjadi perhatian khusus. Ya. Nah, tadi hal tantangan lagi yang kedua itu terkait dengan tadi risiko sama regulasi. Ya, kalau kami fokusnya di KPR FLPP pasti regulasinya berubah terus. Banyak kebijakan-kebijakan pasti akan terus menyesuaikan. Terus yang ketiga ini fokus bisnis. Ya kan, fokus bisnis itu tantangan kita juga. Ya kan, kita mau fokus kemana nih? Yang pasti di tahun 2026 ini kami harus dapat merealisasikan kredit lebih tinggi dari tahun sebelumnya, tahun 2025 ini. Baik itu dari segi konsumtif, dalam ini KPR, baik itu KPR yang non-sub maupun subsidi, itu harus kita tingkatkan. Ya, ada beberapa strategi yang sudah kami canangkan, cuman nggak akan saya sampaikan di sini ya strateginya ya, rahasia negara kita, rahasia Iya, iya, BTN Bandar Lampung lah lainnya itu. Terus yang kedua itu terkait tadi yang DPK, kita harus bisa menciptakan low cost funding di sini. Iya. Nah, untuk menciptakan low cost funding ini kami sudah dibantu dengan adanya Bank BTN Pusat menciptakan ini Balai Super Apps ini. Bali by BTN. Balai by BTN ini. Kan itu dengan adanya ini kita bisa mendukung banyaknya nasabah-nasabah kita untuk kami grab masuk ke dalam BTN, membuka rekening BTN. Ya di situ sudah banyak sekali ya Wah, itu fitur-fiturnya udah lengkap. Super banget app ya. sekali itu lengkap. Beli, bayar, bahkan sampai ke pesen tukang cleaning service, tukang Sampai segitu ya? ada message Iya, juga iya, iya. ada. Beli reksadana juga bisa di situ. Ya. Itu ada juga di situ ya. Nah, itu salah satu tantangannya ya. Terus berikutnya tantangan jarak di
kami kan ini Provinsi Lampung nih. Provinsi Lampung ini kan jaraknya dengan kabupaten antar kabupaten itu agak jauh. Itu menjadi tantangan kami juga. Maka kami harus dapat memperkirakan kira-kira di mana sih Bank BTN ini dapat hadir, karena di situ ada pangsa-pasar yang membutuhkan. Kita harus bisa analisa itu sehingga nanti kami bisa menentukan, oh kami akan mengajukan untuk ada jaringan di Kabupaten A, Kabupaten B, seperti itu. Oke. Nah, itu tantangannya. Kami sih Bank BTN selama masih ada 3 juta program 3 juta rumah aman gitu kan, nggak bisa kita jalan terus gitu kan. Nah, kalau untuk Bang Erson nih, sampai seberapa besar pertumbuhan sektor perbankan di tahun 2026 terkait pula dengan dukungan perbankan nih Bang ya, kita Di sebagai sektor propertinya ya, dukungan propertinya. ya. Kita kan Kalau sebagai untuk supply ya. tahun 2026 tadi kita sudah bicarakan bahwa karena pertumbuhan ekonomi meningkat, maka saya berkeyakinan bahwa kredit juga akan meningkat di Meningkat situ. pasti, ya. Sekarang aja sudah bisa terlihat kredit khususnya di Bank BTN penyalur bukan tunggal tapi ya untuk KPP ada bank lain. Masih ya. banyak banget, tapi kami masih tetap nomor 1. Nah, nomor itu dukungan selain KPR, KPP di BTN itu adalah player utamanya, bank lain juga menyalurkan ya. Kami selaku pelaksana atau pelaku bisnis properti sangat yakin bank-bank akan terus mensupport, apalagi di tahun 2026 ini. Kalau KPP besar, maka kan serapan FLPP-nya juga menyiapkan KPR-nya juga besar juga. Betul, Iya. betul. Kuota yang terserap kalau sekarang itu mungkin secara ini 280.000 ya udah ya di BTN, itu akan meningkat lagi, harapan kami seperti itu. Dan saya yakin program 3 juta rumah itu akan tercapai kalau terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun gitu, Bang Haji. Iya. Ya, optimis Izin itu. Om, tadi Bang BTN 180.000 kurang lebih. 180.000. Dari 254.000 yang sudah Oh, terrealisasi, ya. berarti sekitar 70%-an ya. Ya. 70%. Flexingnya. Nasional. Di akhir ini total Flexing, ngomong dikit dong. datanya melonjak tuh Melonjak. 285 atau tuh, Bang. Yang lain 15% aja berarti. Ya. Banyak bank itu. Iya, ini udah royokan tuh ya 12%. Iya. Soalnya pasien ini nomor 1. Ini Lord. Iya. Nah, terkait dengan target-target tadi, Abang juga sudah sebutkan target-target kita ya, peningkatan penyaluran kredit dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara dengan terkait dengan perubahan rencana bisnis ya Bang ya, atau RBB, nah seperti apa ini Bang? Kalau untuk perubahan rencana bisnis yang pastinya kan itu kita ngikutin kantor pusat ya. Nah, tapi kalau di KC Bandar Lampung sendiri di sini kami akan lebih fokus pada satu strategi. Yang pasti satu, penguatan ekosistem. Kita saat Oke. ini memiliki banyak mitra-mitra ya kan di kami ini, baik itu lembaga maupun perorangan. Nah, lembaga-lembaga ini kan punya stakeholder masing-masing. Punya circle-nya. Circle-nya, gurita bisnisnya kalau kita bilangnya gitu ya. Ada ininya, ekosistemnya. Nah, itu kita akan coba masuk ke situ, kita akan coba menggrab atau mengambil dari ekosistemnya. Nah, itu yang akan kita lakukan strateginya. Ya kan, jadi apa? Ketika kita bekerja sama dengan lembaga intinya atau utamanya, terus kita tangkap stakeholder di sampingnya, otomatis kan uang akan berputar di kami tuh. Iya. Ya kan, dana akan berputar di kami. Seperti itu. Terus fasilitas perbankan pasti akan menggunakan melalui kami juga. Ya. Itu yang strategi yang khususnya bagi kami. Terus kami juga punya big data. Big data secara historical, ya kan, jumlah debitur kami, ya kan, udah nyampe berapa belas ribu gitu untuk saat ini. Itu juga menjadi kalau kita bilang tuh sebagai potensi besar bagi kami untuk menawarkan kembali produk-produk kami, ya kan. Kita melihat lagi dari debitur kami, dari nasabah kami, ini mana sih yang produk holdingnya baru cuma satu di kami. Misalkan produk yang satu itu dia cuma KPR tok. Tapi dia tidak menggunakan terkait dengan fasilitas kami seperti tadi, Balai by BTN kurang aktif, terus deposito belum, atau produk investasi dan lain-lain belum digunakan, kita akan tawarkan ke situ. Dan itu lebih mudah. Kenapa? Karena kan orang sudah mengenal Bank BTN. Iya. Kan, beberapa kantor cabang Bandar Lampung udah dikenal, kita menawarkannya lebih mudah lagi. Seperti itu. Itu sih yang akan saya tajamkan, ya, yang akan kami tajamkan untuk strategi di 2026 ini. Sama ngelola yang ada. Kalau istilah saya itu, ya kita mancing di kolam sendiri dulu lah. Iya. Gitu lah. Istilah seperti itu. Itu masih banyak lah. Di Masih kolam banyak sendiri bisa aja kita- ikannya masih banyak. Banyak. besar, Iya, masih banyak kita bisa kita kelola. Gitu. Kalau keluar paus, keluarnya ke laut ya nanti. Dan pastinya kami optimis pertumbuhan akan lebih tinggi, akan positif ya, karena kan tahun lalu aja kita sudah tumbuh 2 digit, ya kan, baik itu KPR subsidi maupun kredit pembiayaan atau kredit modal kerja, dua-duanya tumbuh 2 digit.
Dan Wow. saya yakin mudah-mudahan di tahun 2006 nanti kita Wah, dengan seru strategi ini. yang ada Berjalan untuk simultan. Indonesia. Wah, keren sekali. Iya nih, kan Bang. data ini kita bicara. Iya, Kita keren. beda. Ya Bang, kalau terkait dengan ini Bang ya, salah satunya kan kita juga punya punya produk layanan perbankan Betul. terkait small medium ini Bang ya, untuk SMB. enterprise ya Bang. Betul. Nah, kita seperti apa nih Bang ke depan, apakah kita mau perkuat lagi dan Iya. bagaimana? Tadi yang saya sampaikan Mhm. tadi untuk kredit produktif kita, ya kan Itu masuk tadi, ke kredit salah satunya adalah produktif. KUMK dan SME, ya kan small medium enterprise itu kita tumbuh 21%. Mm-mm. Dan memang saat ini kondisinya kita fokusnya terhadap housing related. Ya. Ada 100 berapa Om? 184 jenis usaha yang terkait langsung dengan perumahan. Mm-mm. Ya. Nah, itulah yang akan kita kejar untuk peningkatan. Dan kami optimis bisa mencapai di 2 digit kembali untuk pertumbuhannya. Ya, Mm-mm. apalagi ditambah lagi dengan adanya tadi kredit program perumahan Ya. KPP ini. Ini kan KPP ini sebenarnya cuman untuk program perumahan. Nah, kan kalau KPP supply ini kan tidak hanya kita berikan pada developer, tapi subkon juga bisa. Hmm. Toko bangunan juga Iya, iya. stakeholdernya. Yang 184 itu ya bagian dari. Iya, itu kan termasuk Bagian dari dari- bagian itu. Toko bangunan juga bisa kita berikan KPP supply. Oke. Lalu KPP demand-nya untuk apa? Di sisi demand KPP demand untuk UMKM, ya. wirausaha. Ya. Jadi pembelian rumah untuk tempat usaha. Berarti ini akan sangat mendukung sekali untuk pengusaha-pengusaha yang home industry, Ya. yang usaha di rumah. Iya, iya, iya. Nah, dengan adanya ini kami yakin kami bisa menambah penyaluran kredit kami juga. Mm-mm. Termasuk juga dengan bank lain sama kita juga ada KUR, ya kan, dan juga khususnya ada KYG dan KPR khusus untuk pembangunan perumahan. Itu kami optimis lah bisa meningkatkan itu sampai dengan tahun Sudah ini. berjalan sekaligus ya. Lebih dispesifikin lagi, BTN ini bukan Bukan hanya ngurus perumahan. Iya, Tapi betul. juga ada sisi lain daripada jualannya. Bener. Rumah itu lokomotifnya KPR. ya Bang ya. Iya, Bisa perumahan itu ngikut. lokomotifnya intinya di situ, tapi turunannya ini Iya, ya, ada 184 modal usaha, kerja, modal investasi. kerja, investasi semuanya Udah ada. punya rumah kan, bisa nggak? Hmm. Mau bangun usaha nggak? Wih, mau nih. Benar. Masuk ya gitu. orang itu ya. Wih, keren banget nih Bang. Ya, tadi kita sudah bahas terkait dengan SME ya. Tadi bertumbuh di angka di 21% ya, di 21%. Nah, untuk strategi menggait SME di tahun 2026 dan seberapa besar target Abang di 2026 untuk meningkatkan fee based income-nya, Bang? Oke. Kalau untuk fee based income, kan kita harus tahu dulu nih sumber fee based income itu dari mana aja sih kalau di perbankan. Nah, bisa Itu dulu kan, dispesifikin dulu ya. Bang? spesifik dulu Iya, supaya kita bisa tentukan strateginya apa nih gitu Nah, kan. Yang pertama fee based income itu kita dapatkan dari administrasi penyaluran kredit. Ya kan? admin lah, biaya admin ya. biaya admin itu kan biasa kalau di perbankan disebutnya biaya provisi administrasi gitu. Itu bisa 1 sampai 1,5% tergantung produknya. Kali Kan? banyak ya. Ya, kali banyak yang penyalurannya gitu kan. Nah, itu salah satu itu. Berarti apa artinya? Kalau memang itu salah satu sumber, berarti kita harus perbanyak realisasi kredit. Tapi kredit yang berkualitas tentunya ya, kredit yang sudah termitigasi risikonya, Iya. supaya nanti kedepannya nggak jadi Iya. penyandung ya, jadi Nyandung. NPL. Nggak seperti jadi itu. fee based nanti. Malah jadi NPL jadi Jadi CKPN dong, jadi cadangan, Iya, iya, iya. ngurangi, bukan nambah malah ngurangin Malah dong ngurangin. namanya gitu kan. Nah itu, yang pasti ada pertama itu. Terus yang kedua, kita ada yang fee based income didapat dari transaksi. Transaksi dalamnya transaksi nasabah melalui super apps kami atau mobile banking, Oh, iya, iya. ya kan? Transfer antar bank ada Antar fee base-nya, bank, iya, iya. ya kan? Cuman BTN lagi bagus nih, transfer antar bank kita lagi dapat ada cashback, jadi dikembalikan. Oh, Itu iya. lagi promo untuk by BTN. Oh, jadi transfer ke bank lain Termasuk Iya, kayak kita ada RT nol ya, Bang, ya? sekarang ada deh. Iya, kayak Real-time. program Bali 3S juga kita lagi jalan ini. Jadi kalau kita belanja di merchant kami yang ada promo Bali 3S-nya itu akan ada cashback. Cashback-nya itu 30% maksimal di 15.000. Gitu. Itu ada juga. Itu kan nah, itu pertama itu tadi kembali ke fee base tadi. Transaksi tadi ya, Iya. transaksi. Nah, berarti kita gimana caranya kita dapat meningkatkan kesadaran atau dapat meningkatkan keinginan dari nasabah-nasabah kami untuk terus bertransaksi melalui Bali mobile banking. Oh, behaviornya ya. Behaviornya, habitnya harus habitnya kita gimana dorong. caranya? Ya itu tadi ada yang namanya program Bali 3S, ada program promo-promo, ada program memperoleh Bali Point yang nanti bisa diikut sertakan dalam lelang barang atau pembelian atau diskon-diskon merchant kami. Kayak Oke, gitu, itu iya, ada iya. ya dengan itu. Terus lalu yang selanjutnya itu Bank Insurance and Wealth atau produk investasi atau produk insurance. Kita kerjasama dengan Ada insurance juga kita. ya. Ya kalau setiap ada FPA, ada pembukaan
asuransi gitu di kami melalui rekanan kami akan dapat fee base. Nah itu yang harus kita di mana Kolaboratif akan kita, lah itu. ya kolaboratif. Nah saat ini yang menjadi fokus dari BTN kantor cabang Bandar Lampung ini, kami akan mengejar dari dua sisi. Yang pertama realisasi kredit, kan apalagi kalau realisasi kredit komersil, Ya. itu otomatis fee base-nya tinggi, Tinggi. ya kan, karena tergantung dari plafon yang diperoleh, ya kan. Iya. Terus yang kedua dari tadi transaksi. Bagaimana caranya? Kita saat ini sudah kerjasama dengan berbagai merchant. Ya kita akan terus menambah merchant yang bekerjasama dengan kami supaya nasabah-nasabah kami dapat melakukan proses transaksinya melalui merchant kami, baik itu kris maupun edisi. Automatically fee base akan masuk terus. Itu cara kita meningkatkan fee base. Itu UMKM juga masuk ya Bang? Ya, kalau di kami kalau UMKM yang kerja sama kami wajib. Ya udah, Wajib abis harus ini ya, Bang, ada ya. QRIS sama edisi. Nah, ya. Ini ya apa aja roti. Aja roti harus pakai edisi sama QRIS BTN ya. Izin, Pak Brat. Nggak boleh di-cut. Iya. Iya, menarik. Artinya kita bisa menumbuhkan ekosistemnya UMKM ya Bang ya. Dan nanti kalau misalnya di download bisa ini juga ya, dapat apa namanya? Merchandise lah Bang ya. Iya. Saya mau nyuruh teman-teman ini download Balai by BTN. Balai by BTN, aktivasi Balai by BTN itu. Menarik ya. Ternyata one stop service ya Bang ya. Namanya super app ya. Oh ya, ada satu lagi. Kita selain super app Balai by BTN juga kita punya yang namanya Balai Korpora. Balai Korpora itu cash management system untuk lembaga. Oh, lembaga Jadi di situ dia bisa real time melakukan transaksi tanpa harus ke bank. Kalau lembaga atau perusahaan-perusahaan gitu, kalau menggunakan tabungan giro di kami mengaktifasi Balai by Korpora ini. Kami di satu ada namanya Igoransi. Igoranti itu kalau ada perusahaan, dalam hal ini biasa kontraktor-kontraktor nih yang diminta untuk menerbitkan bank garansi, cukup input dan mengajukan dari CMS kami itu dari Balai Korpora. Gak perlu ke bank. Online. Jadi Igoranti namanya. Jaminan Proses. pelaksanaan. Jaminan maintenance, ya kan? Iya, betul. Tapi usable ya Bang ya kan? Iya. Nasabah kita juga Nasabah kita banyak yang perlu juga gap digitalisasi gitu. Betul. Sangat mudah Itu digunakan sangat lah. mudah. Karena nggak terlalu ribet, sama seperti Balai lah, mudah banget kan, orang juga baru ngeliat udah gampang untuk menggunakannya. Menu-menunya jelas, terus isiannya juga ya relatif mudah. Ya nanti teman-teman bisa menggunakan itu, mengajukan bank garansi hanya melalui online tanpa harus ke bank. Nanti kami dari bank ini ketika itu sudah jadi kami antar. Jadi enakan kerja cuma dari kantor. Terima beres. Gitu. Luar biasa, menarik sekali ya Bang ya. Sebenarnya banyak sekali nih Bang yang ingin Haji bahas ya, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perekonomian. Tapi tadi udah cukup menggambarkan bahwa intinya kita sudah optimis based on data dan kolaboratif yang luar biasa, kolaborasi luar biasa, pentahelik bahkan ya, selain dari Bang Dadi di BTN kantor cabang Bandar Lampung, ada Bang Erson, praktisi ekonomi sekaligus pelaku ya supply, dan banyak sekali multi stakeholder lainnya seperti pemerintah, dan mungkin tadi suara untuk mempercepat ekspansi juga harus didukung oleh pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, supaya kita bisa memberikan Bang kesempatan ya Bang ya untuk masyarakat mendapatkan hunian, mendapatkan pembiayaan yang affordable. Untuk terakhir nih Bang, kita kasih kesempatan untuk closing statement, memberikan afirmasi positif lah Bang ya. Mungkin dari Bang Dadi, silahkan Bang. Ya. BTN cabang Bandar Lampung memandang tahun 2026 ini bukan sekedar tahun pemulihan ya, tetapi merupakan tahun konsolidasi dan akselerasi ya. Dengan fokus pada perumahan rakyat, penguatan kredit produktif tadi SME, serta digitalisasi layanan. Kami yakin dan kami optimis bisa berkontribusi secara baik menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi daerah Lampung. Ya, tidak hanya dalam bidang properti, tetapi juga dalam bidang UMKM dan pemerintahan melalui layanan perbankan kami. Gitu. Closing statement-nya. Menarik ini. Banget. Ini auranya positif banget ya, 100% aura. Oke. Bang Erson Bang, ini gak kalah nih. Tapi gue taruh di terakhir nih. Iya. Oke. Untuk closing statement dari kami selaku praktisi ekonomi, yakinlah bahwa ke depan ekonomi itu akan membaik. Jadi penting bagi para pengusaha, pebisnis atau pelaku ekonomi untuk bisa lebih memahami lagi yang dikatakan
economic behavior atau perilaku ekonomi, kemudian juga harus selalu menciptakan ekspektasi positif ke depan, sehingga dengan hal-hal positif itu kita akan lebih menguntungkan bagi bisnis kita ke depan, khususnya di tahun 2026. Saya kira itu dari saya. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ini pembahasan ekonomi yang cukup ya menegangkan tapi asik ya kita bahas asik ya. Mungkin episode selanjutnya Bang Dadi kita akan menghadirkan Bang Dadi, Bang Erson dan beberapa stakeholder lainnya. Ada banyak sekali informasi terkait dengan backlog dan hal lain yang memang jadi perhatian pemerintah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bang Dadi, Bang Erson sudah hadir di studio Economy Corner. Ya pemirsa, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan BTN Kantor Cabang Bandar Lampung Outlook 2026. Saya STJ Bintang Pamungkas bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.